Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih karena kemurahan dan pemeliharaan Tuhan menjaga, memimpin kehidupan kami, mencukupi segala kebutuhan kami, memberikan kepada kami keluarga yang baik, kesehatan yang baik, pekerjaan yang baik, sehingga kami boleh hidup memuliakan Tuhan dan juga boleh hidup bersandar kepada Tuhan, hidup menjadi saksi untuk membawa orang mengenal Tuhan. Kami bersyukur Tuhan melalui surat Yakobus kami dapat belajar banyak tentang praktika-praktika kehidupan. Khususnya pada hari ini kami ingin belajar tentang ibadah yang murni, ibadah yang menyenangkan Tuhan. Kami mohon Roh Kudus berbicara kepada kami dan memimpin kami supaya kami dapat sungguh-sungguh mengerti apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, dan juga boleh membekali hidup kami, pelayanan kami, dan juga setiap langkah kami menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Malam ini kita akan kembali melihat dari Yakobus ya. Yakobus kita akan melihat mulai dari 26 dan 27. Nah, di dalam dua ayat ini kita akan bersama-sama mempelajari hal-hal yang sangat penting ya. Intisari daripada kedua ayat ini adalah tentang ibadah kita di hadapan Tuhan ya. Kita ingin mempunyai ibadah yang sejati, ibadah yang menyenangkan Tuhan, ibadah yang mempunyai nilai di mata Tuhan, ibadah yang sungguh-sungguh dapat diterima di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat dari kedua ayat, yaitu ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27, Yakobus pertama menggunakan sisi negatif untuk menjelaskan tentang ibadah kita yang menyenangkan Tuhan, dan di dalam ayat yang ke-27 dia menggunakan dua sisi positif untuk menjelaskan tentang ibadah kita. Jadi ayat yang ke-26 dia memakai bagaimana ibadah yang sia-sia itu yang harus kita hindari. Ya, jadi ibadah yang sia-sia dikatakan di sini adalah ibadah yang tidak mengekang lidahnya, yaitu adalah sesuatu yang sia-sia. Jadi pertama-tama di dalam ayat yang ke-26 di sini dikatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ya, kita pada waktu membahas ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23 juga dikatakan kita menipu diri kita sendiri seandainya kita mendengar firman Tuhan tetapi kita tidak melakukannya, ya. Kita menipu diri sendiri. Nah, sekarang di sini dikatakan kalau kita menganggap diri kita beribadah tetapi tidak mengekang lidah kita, kita juga dikatakan di sini menipu diri sendiri, ya. Nah, apa artinya menipu diri sendiri, ya? Kalau kita melihat istilah diri sendiri di dalam ayat ini, di dalam bahasa aslinya adalah kardia, ya. Di dalam bahasa Yunaninya kardia. Nah, dari kardia kita tahu tentang kardiologi, ya, yaitu ilmu penyakit jantung, ya, ilmu yang menyembuhkan jantung atau hati, ya, kalau kita katakan jantung hati kadang-kadang, ya. Jadi kita kalau melihat daripada ayat ini sebenarnya dikatakan bahwa jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu hatinya sendiri, maka sia-sialah
ibadahnya. Nah, kalau menipu orang lain itu istilah yang gampang dimengerti. Tetapi kalau menipu diri sendiri itu kelihatannya tidak gampang dimengerti ya. Karena jikalau seseorang melakukan suatu kesalahan, dia sendiri pasti tahu bahwa dia sedang melakukan kesalahan ya. Walaupun mungkin seluruh dunia tidak tahu, tetapi dia sendiri mengetahuinya. Ada satu istilah Chinese yang mengatakan 4 tahu ya, ni zhi wo zhi tian zhi di zhi katanya ya. Jadi engkau mengetahuinya, aku mengetahuinya, langit mengetahuinya, bumi mengetahuinya katanya ya di dalam kepercayaan orang Chinese. Jadi sesuatu yang kalau dilakukan secara salah itu diri sendiri itu pasti tahu. Jadi kalau dia berbohong, ya menipu, itu biasanya menipu orang lain yang tidak tahu. Tetapi di sini dikatakan kita menipu diri sendiri, menipu hati kita sendiri. Nah, dalam hal ini dikatakan kita menipu hati kita berarti mungkin lama-lama kalau kita melakukan sesuatu yang kita mungkin sangka kita sedang melakukan sesuatu yang benar. Ada orang mengatakan kalau kita berbohong, lama-lama kita menyangka bohong kita itu benar. Ya, kadang-kadang ada orang mau mengatakan orang lain salah, lama-lama dia sangka apa yang dia katakan itu benar. Ya, jadi hatinya menyangka benar, padahal dia sedang berbohong. Ada orang suka mendengar atau menyampaikan gosipnya. Lambat laun dia menyangka bahwa gosipnya itu benar. Jadi itulah hatinya ditipu oleh dirinya sendiri ya. Saya ingat waktu saya masih pelayanan di Kalimantan pernah ada seorang menuduh orang lain berhutang terhadap dia ya. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat membingungkan ya, karena orang yang dianggap berhutang kepada dia merasa tidak berhutang kepada dia, padahal dia mengatakan bahwa orang itu berhutang kepada dia ya. Jadi itu adalah sesuatu yang membuat dia sendiri, mungkin dia terus berpikir bahwa ada orang berhutang kepada dia, akhirnya dia menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Baik, di sini dikatakan bahwa kalau kita tidak mengekang lidah kita, di satu sisi kita menipu diri kita sendiri, di lain sisi maka sia-sialah ibadahnya. Nah, istilah sia-sia di sini merupakan satu kata yang sangat powerful ya, sangat menakutkan ya. Karena istilah sia-sia di sini menyangkali semua usaha kita, membatalkan semua makna dari apa yang kita kerjakan. Baik di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis, ya, di dalam perkataan, di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di dalam kehidupan keagamaan. Dan di sini dikatakan ibadah. Mestinya sesuatu yang mempunyai nilai, sesuatu yang mendatangkan hasil, sesuatu yang kita usahakan supaya bermakna. Tetapi dikatakan di sini sia-sia, membatal semua makna, membatal semua nilai, ya, menghapus segala sesuatu yang kita lakukan. Jadi ini adalah suatu ibadah yang sia-sia. Lalu dikatakan di sini ibadah yang sia-sia itu ya diterjemahkan dengan istilah lain, yaitu satu merasa dirinya saleh ya. Jadi dikatakan di sini jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, ya, kalau di dalam bahasa Inggris seringkali diterjemahkan beragama, ya, jika seorang menganggap dirinya beragama, tetapi di dalam bahasa aslinya juga mempunyai pengertian jika seorang menganggap dirinya saleh di hadapan Allah, ya. Jadi
kadangkala kita mungkin menganggap diri kita saleh, ya. Nah, kita memberitahukan kepada orang lain kita kehidupan keagamaan kita bagaimana. Kadang-kadang kita juga mendengar ada orang memberikan kesaksian tentang bagaimana hubungan dia dengan Tuhan, bagaimana dia mengalami karya Allah di dalam hidupnya, bagaimana dia merasakan kuasa Allah yang ajaib di dalam hidupnya. Nah, tentu ini adalah kesaksian-kesaksian yang indah, kesaksian-kesaksian yang dapat membangun kita. Tetapi kalau seandainya semua kesaksian itu hanya merupakan suatu anggapan pribadi, ya, anggapan pribadi berarti apakah itu sesuatu yang real atau sesuatu imajinasi saja. Nah, itu anggapan diri sendiri, ya. Nah, kalau seorang menganggap dia beribadah, dia boleh menguji apakah dia itu sungguh-sungguh beribadah. Nah, ujian itu adalah di sini kalau menurut Yakobus adalah melalui bagaimana cara kita menggunakan lidah kita, ya. Nah, kalau kita tidak mengekang lidah kita, dikatakan di sini kita menipu diri sendiri. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat real. Artinya memang ada orang yang sungguh-sungguh menyangka dirinya saleh, menyangka dirinya sedang beribadah, mempunyai suatu konsepsi agama yang baik, tetapi semuanya adalah sedang menipu diri sendiri. Semuanya adalah sia-sia. Ini adalah sesuatu yang sangat nyata yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, ya. Nyata baik di dalam zaman Alkitab, ya. Kalau kita melihat sejak zaman Adam dan Hawa, pada waktu Habel dan Kain membawa persembahan kepada Tuhan. Mungkin pada waktu itu Kain juga beranggapan dia sedang menyembah Tuhan. Tetapi penyembahan dia, ibadah dia, persembahan dia di hadapan Tuhan tidak mempunyai makna apa-apa, ya. Nah, pada waktu Yakobus di dalam Perjanjian Baru menulis tentang hal ini, ya, banyak penafsir mengatakan bahwa mungkin Yakobus sedang berhadapan dengan orang-orang Kristen yang mempunyai situasi yang demikian, yang tidak dapat mengekang lidahnya, sehingga dikatakan bahwa ibadah mereka adalah sia-sia. Nah, ibadah yang demikian, saudara sekalian, ya, mungkin bisa terjadi di dalam hidupku, atau hidup saudara, atau hidup di dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Nah, tetapi kita bersyukur jika kita menyadari bahwa kita mempunyai situasi yang demikian, kita boleh datang kepada Tuhan, bersandar kepada anugerah Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Tuhan dapat merubah kita, ya. Tuhan dapat merubah kita. Nah, pertama-tama kita akan melihat kembali, ya, dikatakan di sini bagaimanakah ibadah yang sia-sia itu mulai, ya. Ibadah yang sia-sia itu mulai, sekali lagi tadi saya katakan, jika seorang menganggap dia beribadah. Dia di dalam bentuk-bentuk lahiriah, bentuk-bentuk yang kelihatan dalam aktivitas-aktivitas keagamaan di dalam hidupnya itu kadang-kadang seolah-olah menunjukkan bahwa dia mempunyai ibadah yang sangat bernilai. Tetapi di mata Tuhan, ya, di mata Tuhan dan di dalam kenyataan yang sesungguhnya, ya, itu tidak mempunyai nilai. Nah, bukankah ini merupakan satu hal yang sangat menyedihkan, saudara sekalian, bahkan menyakitkan hati, ya, kalau kita satu hari mengetahui bahwa ibadah yang sedang kita lakukan itu sia-sia, tidak ada artinya. Itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Nah, atau kalau kita memberikan contoh, ya, di dalam dunia materi misalnya, suatu hari saudara menyimpan sesuatu barang, saudara menganggap barang itu barang yang sangat bernilai, barang yang sangat berharga, mempunyai kualitas yang sangat
bagus, saudara sekalian, ya. Dan mungkin saudara jadikan barang itu sebagai simpanan untuk masa-masa emergency misalnya. Nah, suatu hari di dalam emergency saudara mau menjual barang tersebut, ternyata barang tersebut barang palsu misalnya, ya. Nah, tidak mempunyai nilai, saudara, misalnya, ya. Kita membutuhkan uang, tetapi barang yang kita sangka bisa mempunyai nilai yang tinggi ternyata tidak mempunyai nilai apa-apa misalnya. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan di dalam hidup kita. Nah, di dalam dunia material begitu, di dalam dunia rohani juga demikian. Kalau kita sungguh-sungguh menganggap bahwa ibadah kita itu bernilai, tetapi mungkin di hadapan Tuhan tidak, ya mungkin kita melakukan banyak pelayanan, mungkin kita memberikan persembahan, mungkin kita rajin berdoa, tapi seperti yang Tuhan Yesus katakan, satu hari kita datang ke hadapan Tuhan Yesus, dia mengatakan, "Aku tidak mengenal engkau," misalnya, saudara sekalian. Nah, itu kan sesuatu yang dikatakan di sini sia-sia, saudara sekalian, tidak mempunyai nilai apa-apa. Nah, kita ingin agar supaya kita sungguh-sungguh mengerti situasi kita. Kita belajar bagaimana kita dapat sungguh-sungguh menghindari akan ibadah kita yang sia-sia itu. Nah, saudara, kita melihat Yakobus di sini, dia hanya memakai satu ujian untuk menolong kita melihat apakah ibadah kita itu sia-sia atau tidak, yaitu mengekang lidah kita, yaitu menguji melalui apa yang kita ucapkan, yaitu melihat bagaimana cara kita berbicara. Nah, itu masih, saya rasa mungkin masih boleh bagi kita untuk selalu memperhatikan diri sendiri, ya. Nah, Yakobus tidak mengatakan kita harus mengekang kaki kita, mengikat tangan kita, mata kita, atau bagian organ yang lain, tetapi mengekang lidah kita. Berarti lidah kita mempunyai satu fungsi yang luar biasa, pentingnya, tetapi juga mempunyai kekuatan yang luar biasa, yang bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa positif, dan juga bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa negatif, saudara sekalian, ya. Ada pepatah mengatakan bahwa diam itu adalah emas, ya. Nah, di dalam bahasa Chinese juga ada istilah mengatakan kecelakaan keluar dari mulut seseorang, ya. Nah, Alkitab juga banyak berbicara tentang mengekang lidah, ya, tentang bagaimana kuasa lidah di dalam kehidupan manusia, ya, bagaimana lidah membawakan pengaruh di dalam hidup seseorang, ya. Nah, kalau kita melihat di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-19, di situ dikatakan di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Nah, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Nah, saya percaya kita ingin menjadi orang yang berakal budi. Jadi di sini mengekang lidah berarti kita menahan bibir kita, ya. Sebelum kita berbicara mungkin kita berpikir ulang apakah itu perkataan yang patut kita ucapkan, ya. Nah, di dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 juga dikatakan orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran, ya. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak menguasai bibir kita, mungkin kita bisa terjerat, ya. Tetapi kalau kita benar di hadapan Tuhan, perkataan kita benar di hadapan Tuhan, kita tidak akan terjerat, bahkan di sini dikatakan kita akan keluar dari kesukaran. Lalu dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ketiga dikatakan, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Jadi ini juga antara memelihara nyawa dan ditimpa
oleh kebinasaan. Itu dipengaruhi, diputuskan dengan cara bagaimana kita memakai kata-kata kita. Ya, jadi itu adalah hal yang sangat penting. Nah, di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-23 di sini dikatakan, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan sahaja. Jadi kata-kata belaka artinya kata-kata yang tidak mempunyai arti, ya. Jadi itu akan mendatangkan kekurangan saja, tidak akan ada untungnya, ya. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Berkepala dingin artinya seperti yang dikatakan di dalam ayat-ayat sebelumnya, ya. Kita cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah. Jadi kita berkepala dingin supaya kita sungguh-sungguh tidak tergesa-gesa di dalam mengeluarkan kata-kata kita, ya. Amsal pasal 17 ayat yang ke-28 dikatakan, juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Ya, jadi kalau orang walaupun tidak mengerti, tetapi dia kalau tidak berbicara dikatakan mungkin dia akan disangka bijaksana, katanya, ya. Lalu dikatakan di dalam Amsal pasal yang ke-18 mirip dengan yang tadi, ya, hidup dan mati dikuasai lidah. Wah, itu adalah lidah yang menentukan hidup dan mati, ya. Memang kadang-kadang kita melihat di dalam kenyataan ada orang yang suka memarahi orang lain, atau kadang-kadang eksiden bisa terjadi karena seseorang tidak dapat menahan emosinya sehingga mengatakan sesuatu yang melukai orang lain yang mengakibatkan nyawanya diambil, saudara sekalian. Ini sering terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Kita sering melihat ada orang karena tidak dapat menahan diri, akhirnya mengucapkan kata-kata yang menghancurkan. Jadi siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi ini adalah satu peringatan yang sangat penting bahwa hidup dan mati dikuasai lidah, ya. Lalu kemudian di dalam Mazmur pasal yang ke-140 ayat yang keempat dikatakan, mereka menajamkan lidahnya seperti ular, bisa ular senduk ada di bawah bibirnya, ya. Jadi ini juga lidah kita mungkin dipakai oleh si jahat sehingga kata-kata kita seperti bisa ular senduk, ya, sangat berbisa, sangat beracun, ya, sangat menghancurkan. Itu adalah sesuatu yang sangat harus kita doakan agar supaya Tuhan menolong kita menjaga diri sedemikian rupa, ya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ketiga dan keempat dikatakan, mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang, biarlah Allah mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar, ya. Mungkin ini adalah sesuatu cara orang untuk menyindir orang lain atau cara orang untuk menipu orang lain, berkata dengan bibir yang manis. Tetapi Allah kita adalah Allah yang menyelidiki bibir kita, menyelidiki kata-kata kita. Nanti sampai di Yakobus pasal yang ketiga, khususnya di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, di situ juga berbicara tentang lidah, ya, tentang mulut kita, tentang kata-kata kita. Nah, dari ayat-ayat di atas kita melihat bahwa sejak zaman Salomo, ya, Allah telah mengingatkan kita tentang pentingnya memakai lidah kita secara benar, karena pengaruh lidah dalam hidup kita yang begitu besar, ya. Kemudian setelah zaman perjanjian lama, Tuhan sudah berbicara kepada kita, manusia masih tetap
tidak dapat mengekang lidah dengan baik. Ya, ternyata di zaman Yakobus, kira-kira 2000 tahun yang lalu, Yakobus memberikan peringatan lagi kepada kita. Ya, Yakobus melihat lagi situasi ada orang-orang yang tidak mengekang lidah dengan baik. Lalu mungkin kita bertanya, ya setelah 2000 tahun berlalu, Yakobus menuliskan peringatan yang demikian. Ya, apakah keadaan kita pada hari ini lebih baik? Ya, apakah kita sudah dapat mengekang lidah dengan baik, saudara sekalian? Ya, kita perlu minta hikmat Tuhan. Ya, kita melihat kenyataannya memang sangat challenging, saudara sekalian. Ya, sangat susah sekali. Jadi kita ingin melihat bagaimana caranya kita dapat mengekang lidah kita dengan baik. Ya, kita minta Tuhan menolong kita, minta Tuhan memberikan hikmat kepada kita, dan kita kembali kepada firman Tuhan. Ya, bagaimana supaya kita dapat mengekang lidah kita. Ya, nah pertama-tama kita mungkin belajar mengekang lidah kita dengan mentaati larangan-larangan daripada Tuhan. Ya, larangan-larangan daripada Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 di situ dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, kita melihat hari ini ya baik di film-film atau di dalam dunia nyata, saudara sekalian, orang suka memanggil nama Tuhan Yesus, nama Allah dengan cara, dengan keadaan yang salah, saudara sekalian. Ya, itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Dan dikatakan di sini Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Lalu di dalam Keluaran pasal yang ke-20 dikatakan jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jadi mengekang lidah, kita tidak mengucapkan saksi dusta tentang sesama kita. Nah, di dalam Imamat pasal yang ke-19 dikatakan, janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Nah, ini yang harus kita ikuti kalau kita mau mengekang lidah kita. Ya. Kemudian di dalam 1 Samuel dikatakan, janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Ya, lalu dikatakan juga Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Jadi kita mengekang lidah di sini juga kita tidak bersumpah, kita mengatakan apa adanya. Nah, itu yang justru akan menyenangkan Tuhan. Kemudian di sini di dalam Imamat 19 lagi dikatakan, janganlah kamu bersumpah dusta. Ya. Nah, sumpah juga tidak boleh, sumpah dusta juga tidak boleh. Ya. Nah, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Nah, kita juga mengekang lidah dengan menggunakannya secara positif. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah, saudara sekalian. Lidah kita dipakai untuk memberkati, termasuk kepada mereka yang menganiaya kita. Ya, ini sesuatu yang bertentangan dengan dunia. Ya, dunia mungkin hanya bisa mengutuk. Ya, soalnya di sini dikatakan jangan mengutuk. Ya, jangan mengutuk. Kita diminta untuk memberkati. Memang dunia mengatakan ya, kemurahan kita kepada musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Itu konsep duniawi. Tetapi Allah menghendaki kita untuk memberkati musuh kita, untuk mendoakan musuh kita. Ya, sama sekali berbeda dengan dunia. Ya, di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah,
geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jadi itu adalah cara kita mengekang lidah kita. Nah, di dalam Matius dikatakan, janganlah kamu menghakimi, ya, supaya kamu tidak dihakimi. Jadi tadi pertama-tama kita mengekang lidah kita dengan mentaati larangan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan jangan, kita tidak lakukan di dalam hidup kita. Yang kedua, cara kita mengekang lidah kita adalah dengan menjaga hati kita. Menjaga sebuah hati yang menyenangkan Tuhan. Ada orang berkata dengan benar, dia mengatakan lidah adalah jendela untuk melihat keadaan hati seseorang. Ya, jadi seseorang memikirkan sesuatu. Kalau sesuatu itu baik, maka lidahnya itu akan mengeluarkan perkataan yang baik. Kalau di dalam hatinya itu memikirkan sesuatu yang tidak baik, maka lidahnya itu akan mencerminkan apa yang ada di dalam hatinya. Ya, walaupun kadang-kadang kita melihat ada orang mungkin bersifat pura-pura, menutup-nutupi dengan kata-kata seperti yang tadi dikatakan, kata-kata yang manis, ya. Nah, dia berpikir satu hal, nah, berkata satu hal. Tetapi kalau kita bergaul dengan seseorang cukup lama dan melalui kata-katanya, saudara sekalian, ya, kita dapat mengenal keadaan hati daripada orang tersebut, ya. Jadi bagaimana dia berbicara itu akan memberitahukan kepada kita, ya. Jadi kita ingin mengekang lidah kita mengekang sebenarnya hati kita, ya. Kita mengekang hati kita seperti yang Tuhan Yesus pernah katakan di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19, ya. Khususnya di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinaan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi kita melihat di dalam hati manusia, kalau mengandung hal-hal yang jahat ini, maka akan keluar apa yang terkandung di dalam hati orang tersebut melalui mulutnya. Ya, kadang-kadang di jalanan kita bertemu dengan orang yang suka memarah-marahi dengan kata-kata yang tidak baik. Nah, karena hatinya mungkin sangat pahit, saudara sekalian. Sebenarnya jangan membenci orang yang demikian, tetapi kasihanilah mereka. Ya, karena mereka sangat menderita dengan situasi hati yang sangat pahit, yang menyakitkan. Saudara sekalian, mungkin pengalaman hidupnya sangat pahit, mungkin dia mengalami banyak hal yang menekan hidupnya, ya, sehingga hatinya penuh dengan kepahitan. Kalau hatinya penuh dengan kepahitan, maka di dalam menghadapi sedikit hal yang menyakitkan saja dia sudah melampiaskan semuanya. Ya, semua apa yang ada di dalam hatinya itu akan dikeluarkan melalui kata-katanya. Jadi sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang sangat kasihan, ya, yang perlu kita doakan, yang perlu kita berkati supaya hatinya disembuhkan, saudara sekalian, ya. Jadi kita bagaimana mengekang lidah kita, yaitu dengan mengekang hati kita, ya. Di dalam Amsal dikatakan, Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-20 sampai 24, ya. Saya pernah membahas ayat ini, saudara sekalian. Dikatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Jadi hati itu menyimpan apa yang kita terima dari pendengaran kita dan dari mata kita, apa yang kita baca, ya. Seperti ada orang mengatakan you are what you read, ya, you are what you hear, saudara sekalian. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu akan tersimpan, ya. Jadi mata dan telinga kita merupakan jalur input
input yang mengkomunikasikan dunia luar ke dalam dunia dalam kita, hati kita. Kita akan menyimpan semua yang kita baca, yang semua yang kita dengar di dalam hati kita. Nah, kalau kita mendengar dan membaca firman Tuhan seperti di dalam ayat yang ke-20 dan 21, maka yang tersimpan di dalam hati kita adalah firman Tuhan. Ya, saudara sekalian, sehingga apa yang kita ucapkan nanti juga akan keluar dari apa yang ada di dalam hati kita. Nah, di dalam ayat yang ke-22 dikatakan, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, akan tersimpan di dalam lubuk hati kita, dan akan menjadi kehidupan kita. Ya, akan menyembuhkan kita. Nah, itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi bagaimana sekali lagi kita menjaga hati kita supaya apa yang terpancar di dalam kehidupan kita itu menyenangkan Tuhan, yaitu dengan memakai mata dan telinga secara benar. Ya, mata dan telinga secara benar akan menolong kita membuang mulut yang serong, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-24, dan bibir yang dalik, ya. Jadi itu kalau hati kita sudah diisi dengan firman Tuhan, kita menjaga hati kita dengan menjaga mata kita, dengan menjaga telinga kita, apa yang masuk melalui mata kita, apa yang masuk melalui telinga kita tersimpan di dalam lubuk hati kita, kemudian itu yang akan menjadi membentuk suatu kehidupan sesuai dengan firman Allah, maka dengan sendirinya kita akan membuang mulut yang serong dan bibir yang dolak-dalik ini, ya. Jadi kita meminta Tuhan menolong kita. Nah, seorang juga pernah berkata demikian, dia katakan, don't try to change habits without change your thoughts and identity. Ya, jangan mencoba untuk merubah kebiasaan-kebiasaanmu tanpa mengubah cara engkau berpikir dan identitasmu, ya. Jadi Tuhan biasanya mengubah identitas kita, mengubah hati kita, memberikan kepada kita hati yang baru, ya, mengisi kita dengan firman-Nya di dalam hati kita. Barulah Dia mengubah akan cara hidup kita, perbuatan kita. Jadi kalau kita mengisi diri kita dengan firman Allah, ya, seperti yang dikatakan di sini, ya. Kalau kita membaca firman Allah, kalau kita mendengar firman Allah, maka saudara sekalian, hati kita akan dipenuhi dengan firman Allah. Kalau dengan hati yang demikian kita beribadah kepada Tuhan, ya. Jadi kita beribadah dengan mulut yang menyenangkan Tuhan, dengan lidah yang sudah dikekang dengan benar, maka ibadah kita adalah ibadah yang mempunyai makna, ibadah yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, ya. Jadi yang pertama kita belajar mengekang akan lidah kita. Kemudian di dalam ayat yang ke-27, ya, dikatakan, ya, ini adalah dari sisi positif, ya, Yakobus menunjukkan ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah. Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, kita melihat di dalam ayat ini menunjukkan dua karakteristik yang memberitahukan kepada kita bahwa ibadah kita itu murni dan tidak bercacat di hadapan Allah. Dua karakteristik ini adalah yang pertama, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka.
Yang kedua adalah kita menjaga supaya diri kita tidak dicemarkan oleh dunia. Ya, yang pertama-tama dikatakan mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Nah, istilah mengunjungi di sini artinya memberikan penggembalaan atau memberikan perhatian atau memberikan bantuan sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, yang dimaksudkan dengan yatim piatu dan janda-janda di sini adalah orang-orang yang tidak mempunyai andalan atau jaminan sosial, ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai orang tua atau sanak saudara atau famili atau janda-janda yang sudah kehilangan suami mereka. Jadi itu adalah situasi yang sangat tidak berdaya, ya, tidak mempunyai sumber daya untuk menghadapi kenyataan dan kebutuhan hidup. Jadi Yakobus mengingatkan kita untuk memberikan perhatian kepada yatim piatu dan janda-janda yang benar-benar dalam keadaan susah, ya. Nah, kesusahan ini bisa terdiri dari dua aspek, yaitu kesusahan secara lahiriah dan juga kesusahan secara batiniah. Ya, jadi kesusahan secara lahiriah berarti kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ya, dalam kata lain, mungkin mereka miskin dan kekurangan sehingga untuk mengatasi kehidupan sehari-hari, nah mereka mengalami kesusahan besar. Ya, jadi kita harus berusaha untuk membantu mereka agar tercukupi akan segala kebutuhan hidup mereka secara materi yang sangat mendasar, ya, yaitu makanan, minuman, pakaian atau tempat tinggal mereka, ya. Nah, ini khususnya di zaman Yakobus hal ini sangat penting, ya. Kalau di Amerika mungkin masih ada social security, ada pensiun dan sebagainya, tetapi kalau zamannya Yakobus memang sangat-sangat susah kalau seandainya mereka kehilangan keluarga yang menjadi sumber daya mereka. Ya, jadi kesusahan batinia mungkin mereka itu mengalami kesulitan dalam jiwa seperti pikiran yang stres, yang tertekan sehingga diperlukan konseling atau bimbingan secara rohani agar mereka dapat bertumbuh dalam pengenalan mereka yang benar terhadap Tuhan dan mereka boleh diteguhkan secara iman mereka. Jadi kita mungkin ada sedikit waktu untuk mencoba mengerti istilah janda di dalam Alkitab, ya, karena di sini ditekankan kita mengunjungi mereka, ya, mungkin itu akan menolong kita agar supaya kita dapat melakukan pelayanan yang demikian dengan lebih baik kepada mereka, ya. Jadi janda yang di dalam Alkitab, ya, ada beberapa ciri khas yang mungkin dapat kita pelajari di sini. Pertama-tama, janda adalah seorang wanita yang suaminya meninggal setelah dia menikah, dan janda yang pertama yang muncul dalam Alkitab adalah Tamar, yang menantu daripada Yehuda. Nah, sebenarnya Yehuda mempunyai tanggung jawab untuk kelanjutan hidup daripada Tamar, tetapi Tamar dilalaikan oleh Yehuda, ya. Kalau saudara mau mengetahui lebih banyak akan cerita ini, saudara boleh membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-38, ya. Nah, ketika para janda menghadapi rasa sakit berkabung, hati mereka akan dipenuhi dengan kesedihan dan kesepian, dan mereka sering menghabiskan hari-hari mereka dengan berkabung, ya. Ini dapat kita lihat di dalam 2 Samuel, dapat kita lihat di dalam Ratapan atau di dalam Ayub, ya. Nah, para janda hidup dalam kemiskinan karena tidak mempunyai dukungan secara material, ya, seperti yang dikatakan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ya. Selain itu, para janda tidak memiliki suami untuk melindungi mereka, sehingga para janda sangat gampang menjadi mangsa
penindasan daripada orang-orang fasik, ya, seperti yang kita lihat di dalam Yehezkiel. Jadi karena itu dalam Alkitab janda dianggap sebagai orang atau kelompok yang termiskin dalam masyarakat, ya, bersama-sama dengan anak-anak yatim piatu. Ya, mereka adalah kelompok orang yang sangat membutuhkan perhatian. Jadi Alkitab menasihati kita untuk bersikap baik, ya, mengunjungi mereka, memberikan perhatian yang secukupnya kepada mereka. Jadi janda, mereka adalah orang yang sangat membutuhkan kasih sayang daripada Tuhan, dan kita meminta Tuhan memakai kita untuk menunjukkan simpati Allah kepada mereka melalui praktika-praktika yang nyata, pelayanan-pelayanan yang konkret, baik di dalam kehidupan bergereja secara kolektif maupun di dalam kehidupan pribadi kita. Nah, oleh karena itu Allah juga menentukan hukum untuk melindungi, ya, para janda, ya, seperti yang dikatakan di dalam Keluaran pasal yang ke-22 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Di sini dikatakan, seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Nah, ini adalah perintah daripada Allah. Jika engkau memang menindas mereka itu, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Nah, itu adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita, dan kalau kita tidak mau taat, Tuhan juga akan membela mereka. Ya, Tuhan akan melindungi mereka dengan cara Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-18, di situ mengatakan bahwa Tuhan akan membela mereka. Ya, dikatakan Tuhan, ya, yang membela hak anak yatim. Jadi Tuhan akan membela hak anak yatim. Walaupun yatim piatu adalah kelompok yang sangat lemah, mereka kehilangan orang tua, dan kadang-kadang kita melihat mereka itu begitu ditekan oleh orang-orang lain, saudara sekalian, ya. Tetapi dikatakan Tuhan akan membela hak mereka. Dan janda, dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Jadi kita melihat dengan sangat jelas di sini bahwa Tuhan adalah pembela kelompok orang yang sangat menderita di dalam masyarakat, ya. Jadi Tuhan itu tahu mereka menderita, dan Tuhan mau menjadi pembela bagi mereka. Tuhan mau memelihara para janda dan anak yatim, ya. Maka para penguasa diminta untuk membela juga hak mereka, ya, seperti yang dikatakan di dalam Ulangan, ya, Ulangan pasal yang ke-24 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Ya, dikatakan di sini, apabila engkau menuai ladangmu lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Kita melihat Allah kita adalah Allah yang begitu melindungi kita. Ya, Allah yang melindungi khususnya para yatim, janda, orang asing yang tidak mempunyai sandaran, yang tidak mempunyai sumber daya, ya. Mereka sangat membutuhkan, dan Tuhan mengatakan kepada orang Israel, kalau mereka kelupaan
seberkas di ladang, mereka tidak boleh kembali mengambilnya. Biar janda atau anak yatim atau orang asing mereka datang untuk mengumpulkan. Ya, jadi setelah menuai, saya percaya banyak anak yatim, janda atau orang asing pergi ke ladang orang tersebut untuk melihat apakah ada berkas yang ketinggalan, saudara sekalian. Ya, nah di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Ya, itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Jadi mereka tidak boleh cari-cari apakah masih ada sisa, saudara sekalian. Ya, nah di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Jadi ini adalah cara Tuhan untuk memelihara mereka. Ya, orang Israel dikatakan petik satu kali udah lewat. Setelah itu tidak boleh memetik untuk kedua kali. Nah, pasti ada sisa, saudara sekalian, yang Tuhan sengaja ya simpan untuk mereka yang tidak mempunyai kemampuan. Kemudian kalau kita membaca juga di dalam Ulangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Di sini dikatakan setelah mereka menuai, ya setelah mereka mendapatkan hasil, lalu mereka mulai merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allah mereka, dan juga memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita perhatikan ini biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang Israel yang mempunyai ladang, saudara. Tetapi Tuhan juga mengingat para janda, yatim piatu, dan juga orang asing. Sehingga di dalam ayat ke-11 dengan sangat jelas dikatakan bahwa mereka harus mengikut sertakan, ya, orang asing, anak yatim, dan janda-janda, supaya mereka juga ikut merayakan akan perayaan yang demikian, supaya mereka ikut menyembah Tuhan. Jadi mereka secara fisik, secara material, mereka tidak mampu untuk mengadakan perayaan yang demikian. Tetapi Tuhan menghendaki agar supaya orang-orang yang mampu mengikut sertakan mereka, supaya mereka juga ikut merasa sukacita, ikut merasa bahagia di dalam perayaan mereka. Jadi di dalam Perjanjian Baru kita juga melihat bagaimana Tuhan Yesus memperlakukan para janda dengan sangat baik. Ya, misalnya Tuhan Yesus melakukan mujizat untuk membangkitkan anak tunggal seorang janda di Nain, ya, dari kematiannya, karena Tuhan Yesus tahu itu adalah anak yang nantinya akan melindungi ibunya, ya. Nah, contoh lain juga Tuhan Yesus memperhatikan bagaimana seorang janda yang miskin memberikan 2 dirham yang kecil, saudara sekalian. Nah, kalau kita kembali melihat janda yang dimaksudkan di sini, ya mungkin 2 dirham itu adalah bagian dari keseluruhan hidupnya, karena dia memang tidak mempunyai sumber daya, saudara sekalian, sehingga Tuhan Yesus memuji akan imannya yang mau memberikan keseluruhan daripada apa yang dimiliki kepada Tuhan. Yaitu itu adalah sesuatu yang sangat indah di mata Tuhan, ya. Nah, kalau kita perhatikan juga di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai 17 dikatakan Tuhan menghendaki kita membela hak janda dan yatim. Tadi kita melihat Tuhan adalah pembela mereka, lalu di sini dikatakan basuhlah dan bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Jadi kita melihat di situ ada orang yang tidak adil, ada orang yang kejam,
ya Tuhan menghendaki agar supaya mereka yang berkuasa sungguh-sungguh dapat menguasai orang-orang tersebut dan dapat membela hak anak-anak yatim. Karena di luar kita, di luar orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, ya, apalagi dalam dunia hukum hari ini, saudara sekalian, orang-orang yang mampu mereka dapat mencari lawyer-lawyer yang hebat untuk melindungi mereka, bahkan melindungi mereka daripada tuntutan-tuntutan karena kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Nah, untuk yatim piatu, untuk janda-janda yang tidak mempunyai kekuatan secara finansial, mereka tidak dapat memanggil hakim-hakim yang bagus, saudara sekalian. Tidak ada yang dapat melindungi mereka, tetapi Tuhan adalah pembela mereka. Dan Tuhan menghendaki orang-orang yang hidup takut akan Dia untuk membela mereka. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang harus kita ingat selalu di dalam hati kita, ya, agar supaya kita dapat sungguh-sungguh memberikan perhatian yang cukup dan menolong mereka yang sangat lemah, ya, termasuk para janda dan juga anak-anak yatim piatu. Ya. Nah, di dalam 1 Timotius pasal yang kelima, di situ juga menunjukkan tentang kriteria seorang yang dimaksudkan sebagai janda, ya. Bukan semua orang yang suaminya meninggal itu dapat dianggap sebagai janda kalau di dalam masa perjanjian baru ataupun masa perjanjian lama. Tetapi di sini dikatakan hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Ya, jadi di sini memakai istilah benar-benar janda, ya. Jadi ada orang yang mungkin suaminya meninggal tetapi belum bisa dimasukkan dalam daftar janda-janda, ya. Nah, di dalam ayat yang keempat dikatakan, tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak cucu atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Kalau misalnya nenek saya atau mama saya, saudara sekalian, adalah seorang janda misalnya. Nah, saya mempunyai tanggung jawab, ya. Saya tidak bisa menyerahkan dia supaya dilayani oleh gereja, karena itu adalah tanggung jawab anak dan cucu, saudara sekalian, ya. Jadi ini adalah kriterianya. Jadi ayat yang kelima dikatakan, sedangkan seorang janda yang benar-benar janda yang ditinggalkan seorang diri menaruh harapan kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang dan malam. Nah, dalam ayat yang lain di dalam 1 Timotius juga dikatakan mereka kira-kira umur 60-an, ya, baru bisa dikatakan sebagai janda, baru bisa dimasukkan di dalam golongan sebagai janda. Jadi kita melihat di sini ada kriterianya, ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki tanggung jawab untuk mengunjungi, untuk merawat, ya, para janda, para anak-anak yatim piatu. Ini merupakan wujud kasih Allah yang dapat kita manifestasikan melalui pelayanan-pelayanan khusus, melalui pelayanan-pelayanan yang nyata. Ya, kita ini sebenarnya adalah suatu pelayanan yang tanpa pamrih, karena janda dan anak yatim tidak dapat membalas orang yang berbuat baik terhadap dia. Jadi ini adalah sesuatu pelayanan yang tanpa mengharapkan balasan, ya, pelayanan yang sangat indah di mata Tuhan. Baik, yang kedua, ya, ciri khas yang kedua daripada ibadah yang murni dan yang tak bercacat, di sini dikatakan menjaga supaya diri sendiri, ya, tidak dicemarkan oleh dunia. Kita tidak dicemarkan oleh dunia artinya menjaga suatu hati yang kudus. Allah kita adalah Allah yang kudus, maka kita dituntut untuk tetap
kudus, ya. Jadi kita dikatakan tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, sekali lagi di dalam Alkitab istilah dunia mempunyai 3 makna, ya. Yang pertama, dunia fisik. Ya, dunia fisik adalah ciptaan Tuhan. Ya, segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, itu disediakan untuk kebutuhan manusia. Seperti yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 1, saudara sekalian. Allah menciptakan alam semesta ini. Nah, dunia yang demikian tidak akan mencemarkan kita. Karena Allah menyediakan dunia ini untuk kita. Makna yang kedua, dunia yang dikatakan di dalam Alkitab, khususnya diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, itu seringkali menunjuk bukan kepada dunia fisik, tetapi tentang manusia. Ya, tentang manusia. Seperti yang dikatakan di dalam 2 ayat ini, saudara sekalian. Ya, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dunia itu sama dengan setiap orang, ya, sama dengan manusia. Ya, jadi bukan dunia fisik yang ditunjukkan di sini. Yang kedua, di dalam ayat yang kedua dikatakan Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-19. Sekiranya kamu dari dunia, ya, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi dunia bisa mengasihi, dunia bisa membenci, tentunya bukan pohon-pohon ya saudara sekalian ya, bukan tanah ya, bukan dunia fisik ini saudara sekalian. Nah, dunia yang bisa mengasihi dan dunia yang bisa membenci itu sebenarnya menunjuk kepada manusia. Ya, ini yang kedua. Dunia yang ketiga yang seringkali kita temukan di dalam Alkitab itu adalah suatu sistem yang terorganisir, ya, pikiran yang terorganisir, suatu sistem nilai, suatu konsep nilai atau worldview, ya saudara sekalian. Ya, artinya dunia yang demikian itu dapat mempengaruhi kita secara spiritual, ya, bukan secara fisik, ya. Kadang-kadang kita mengatakan dunia olahraga, ya, dunia ekonomi, ya, itu adalah satu sistem yang mengkoordinasi sesuatu keadaan, ya saudara sekalian. Nah, Alkitab mengatakan dunia yang demikian kita tidak boleh mencintainya, ya, itu akan mencemarkan kita, ya. Nah, seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 di sini dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah, kita melihat perbandingan ayat tadi. Ayat Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tetapi di dalam 1 Yohanes, ya, ditulis oleh Yohanes yang sama, saudara sekalian. Tetapi di dalam 1 Yohanes dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia. Ya. Nah, istilah dunia di sini berbeda. Yang satu adalah orangnya, Allah mengasihi dunia, adalah Allah mengasihi manusia. Tetapi yang 1 Yohanes adalah sistem yang mengontrol, bahkan dikontrol oleh si jahat. Itu yang tidak boleh kita kasihi. Ya. Dan apa yang ada di dalamnya? Apa yang ada di dalam dunia? Kita coba melihat di dalam ayat yang ke-16. Dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Nah, itu semua bukan berasal dari Allah, melainkan berasal dari dunia. Jadi pada waktu dikatakan dunia di sini, sebenarnya dikatakan adalah keinginan daging kita, keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita. Nah, itu yang dapat mencemarkan kita,
Ya, jadi dikatakan jangan kita dicemarkan oleh dunia, artinya kita harus berhati-hati dengan keinginan daging kita sendiri. Kita harus berhati-hati dengan keinginan mata kita sendiri, dan kita harus berhati-hati dengan bagaimana sikap keangkuhan yang kadang-kadang bisa timbul di dalam hati kita, ya. Tapi kita bersyukur sebagai orang Kristen, kita adalah kelompok orang yang sudah dikuduskan, ya, seperti dikatakan di dalam 1 Petrus, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Jadi kita sudah dikuduskan. Kita yang dikuduskan tidak akan dicemarkan oleh dunia. Mengapa? Di dalam doa Tuhan Yesus, pada waktu Tuhan Yesus berdoa, seperti yang dicatat oleh Yohanes, dikatakan Tuhan Yesus berdoa bagi kita. Ya, Tuhan Yesus berkata kepada Bapa Surgawi, mereka, yaitu kita ini, bukan dari dunia, sama seperti Tuhan Yesus sendiri bukan dari dunia. Jadi Tuhan meminta Allah menguduskan kita dalam kebenaran. Dan firman Tuhan adalah kebenaran yang selalu menguduskan kita. Jadi dikatakan di dalam ayat yang ke-18, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia, demikian pula Yesus Kristus telah mengutus saudara dan saya ke dalam dunia ini. Dan Tuhan Yesus telah menguduskan dirinya bagi kita, supaya kita dikuduskan dalam kebenarannya. Jadi saudara sekalian, kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Dunia tidak akan dapat mencemarkan kita. Bahkan kita boleh membawa kebenaran Allah untuk menguduskan, untuk membersihkan mereka yang dicemarkan oleh dunia, ya. Sama seperti seorang dokter atau seorang perawat yang menyembuhkan orang lain, membersihkan kuman-kuman daripada orang yang sakit tanpa kena kuman atau infeksi, ya. Jadi kita juga demikian. Kita diutus masuk ke dalam dunia dengan membawa kebenaran Allah, dengan dilengkapi dengan firman Allah, maka kita tidak akan dikuasai oleh dunia. Ya, saudara sekalian, kita melihat fokus daripada dunia itu apa, saudara sekalian. Ya, seringkali dulu waktu sekolah minggu kita menyanyi satu lagu, apa yang dicari orang, uang, ya, uang, kedudukan, nama, itu yang dicari oleh dunia, ya, saudara sekalian. Kekuasaan, si aku, ya. Pernah satu kali, ya, kami pergi ke Kaisar, ya, ada orang sedang rebutan tempat parkir. Kadang-kadang kita tahu Kaisar, ya, jadi tempat parkirnya itu sangat terbatas, saudara sekalian. Ada orang keliling tidak menemukan parkir. Ada seorang satu kali, ya, ada orang keluar dari parkir. Di depannya sudah ada satu orang yang sudah menunggu, ya, tapi di belakang datang lagi satu orang. Nah, orang yang menunggu itu, orang yang keluar itu pikir orang yang sudah menunggu itu yang sepatutnya memakai parkirnya dia. Jadi dia keluar, lalu orang itu masuk, yang belakang yang baru masuk langsung ngegas mobilnya sampai hampir menabrak mobil yang baru masuk itu. Dan itulah, saudara sekalian, situasi yang sering kali kita temukan di dalam dunia ini. Manusia selalu ingin menunjukkan si akunya. Inilah dunia, ya. Jangan sampai kita dicemarkan oleh cara membalas kejahatan dengan kejahatan, ya, tetapi kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu adalah sistem Allah yang sama sekali berbeda dengan sistem dunia, ya. Kita bukan mengkutuki orang-orang yang berbuat jahat terhadap kita, tetapi kita memberkati orang yang berbuat jahat terhadap kita. Itu adalah sistem yang berbeda dengan sistem dunia.
Ya, nah sebagai kesimpulan untuk hari ini ya kita berdoa agar supaya Tuhan menolong kita sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan. Kita menjaga suatu keselarasan antara iman dan perkataan kita. Ya, kita minta agar supaya hati kita sungguh-sungguh dibenarkan dan dikuduskan Allah, supaya dari hati kita keluar kata-kata yang sesuai dengan kebenaran Allah, kata-kata yang akan menjadi sarana Tuhan untuk memberkati orang lain. Ya, kita juga berdoa agar supaya Tuhan menolong kita menjaga agar ibadah kita murni dan tak bercacat di hadapan Allah. Ibadah yang demikian tentunya dibangun di atas hubungan yang benar dengan Tuhan melalui firman-Nya, melalui doa, melalui penerapan yang aktif akan ajaran-ajaran firman Allah. Ya, jadi kita adalah utusan Allah untuk menyalurkan kasih Allah dan secara khusus kepada mereka yang sangat membutuhkan sentuhan kasih Allah. Nah, di sini dikatakan yatim piatu dan janda-janda. Ya, mereka adalah kelompok masyarakat yang sangat minim, yang sangat membutuhkan bantuan kita. Dan biarlah kita selalu menjaga diri, mengintrospeksi diri, dan menghindari diri kita daripada pencemaran dunia ini. Baik, saya rasa malam ini kita belajar sampai di sini. Baik, mari kita bersama-sama berdoa ya. Tuhan, kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih karena kemurahan, karena kasih Tuhan, karena pemeliharaan, dan karena panggilan Tuhan, sehingga kami diberikan kesempatan untuk memanggil Engkau sebagai Bapa kami, sebagai Allah kami, dan kami dilengkapi dengan kebenaran Tuhan, kami dikuduskan, dan kami diutus ke dalam dunia ini dengan tugas yang begitu mulia. Tuhan, tolonglah kami supaya sebagai utusan Allah, kami juga boleh memperhatikan setiap kata-kata yang kami ucapkan, baik di dalam hubungan kami dengan sesama kami, maupun di dalam hubungan kami dengan Tuhan. Dan juga Tuhan tolong kami menjadi ambasador yang sungguh-sungguh secara konkret, secara nyata menyalurkan kasih Allah kepada mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan kasih Tuhan, khususnya para janda, yatim piatu, orang asing yang sangat membutuhkan perhatian Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.